Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Gisel, Saya Azza, saya Najla, saya Fira. dan saya Dinda. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PPT kami. Di sini saya akan menjelaskan hadis yang berkaitan dengan penyembelihan secara tradisional. Hadis ini ada pada Muslim nomor 1955. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya sesungguhnya Allah mewajibkan manusia untuk ihsan atau berbuat baik atas segala sesuatu. Maka dari itu apabila membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya salah satu di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan yang akan disembelih. Selanjutnya ada analisis dalil dari hadis HR Muslim nomor 1955. Hadis tersebut menyampaikan perintah sebuah ihsan dalam segala hal. Ihsan dalam membunuh, ihsan dalam menyembelih dan menajamkan pisau, serta menenangkan hewan. Singkatnya, hadis ini menghasilkan prinsip mendasar Islam, yaitu berbuat baik atau ihsan dalam segala hal, termasuk hal yang terlihat seperti keras, yaitu membunuh atau menyembelih. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam adalah agama rahmatin lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya adalah pengertian penyembelihan tradisional. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan yang menggunakan alat sederhana seperti pisau, pedang, dan parang, dan sebagainya. Penyembelihan secara sederhana atau tradisional ini pada umumnya digunakan untuk menyembelih hewan dalam skala kecil. Selanjutnya, saya akan menerangkan tata cara penyembelihan secara tradisional. Yang pertama, siapkan lubang penampung darah. Yang kedua, hadapkan hewan ke arah kiblat. Lambung sebelah kiri diposisikan di bagian bawah. Yang ketiga, pegang erat atau ikat kaki hewan yang akan disembelih. Yang keempat, letakkan hewan di atas penampung darah yang sudah disiapkan. Yang terakhir, berniat menyembelih dengan membaca basmalah atau takbir ataupun asma Allah. Saat ini saya akan menjelaskan dalil yang menjelaskan tentang makanan halal. Surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natikhati wa ma akalas sabu illa ma daqaitum ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam dalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Turru fi mahmasatin ghayra mutajanifil li ismiya fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, dibukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Selanjutnya adalah analisis dalil Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Menjelaskan larangan mengonsumsi makanan yang diharamkan, yaitu bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, dan juga apa yang disembelih untuk berhala juga diharamkan. Serta terdapat juga larangan mengundi nasib dengan anak panah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan makanan halal. Yang pertama, tidak mengandung daging babi atau produk sampingan hasil babi.
Lalu yang kedua, tidak mengandung alkohol atau zat memabukkan lainnya. Yang ketiga, makanan tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Yang terakhir, makanan harus berasal dari bahan-bahan yang alami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kriteria hewan halal dalam bentuk wujudnya. Yang pertama, hewannya tidak buas. Yang kedua, hewannya tidak menjijikan. Yang ketiga, tidak dilarang dalam hadis. Dan yang terakhir, tidak diharamkan oleh nas Al-Quran. Hewan yang diharamkan untuk dibunuh yaitu semut, keledai yang jinak, lebah, burung suradi, dan burung hut. Bagaimana sih cara membuat opornya? Cara membuatnya, yang pertama, blender bumbu hingga halus, lalu tumis hingga wangi, masukkan bumbu aromatik dan aduk rata. Yang kedua, masukkan ayam, aduk hingga ayam berubah warna, dan masukkan air, masak hingga ayam menjadi matang. Yang ketiga, masukkan santan kental dan masak hingga mendidih. Lalu yang terakhir, tidak sajikan. Kepalanya tak pegangnya dulu nanti cek. Tarik gini loh, Zel. Set gitu loh. Nah. Kita saya melok tau. Ini bisa. Tapi itu ada tulangnya tadi itu. Yang pertama, ayam yang kita sembeli sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, dari wujudnya ayam bukan merupakan hewan buas, hewan yang menjijikkan, dan tidak dilarang dalam hadis dan nas Al-Quran. Yang ketiga, ayam yang sudah disembeli harus dibersihkan atau disucikan dengan cara dialiri air agar tidak terkena najis atau kotoran. Yang keempat, dari cara kita mendapatkan ayam dan bahan yang kita gunakan, tidak dari cara yang haram ataupun seperti mencuri. Maka dari itu, makanan kami terjamin enak dan halal. Yeay! Proses penyembelihan yang menyebabkan bahwasanya ayam ini halal itu letaknya di mana sehingga halal? Di proses penyembelihan. Tidak usah dijelaskan lagi, yang singkat saja. Kata kuncinya di mana letaknya? Pas nyembelihnya, Memotongnya harus sesuai dengan tata dan caranya. pisaunya tidak boleh Tidak. diangkat sehingga tidak menjadi bangkai. Jadi kalau misalkan ayam tersebut belum terbeleh saluran pernafasan dan makanannya, maka pisau tersebut tidak boleh diangkat dan harus diselesaikan hingga uratnya putus. Itu kan ada rukunnya. Iya. Yang menyebabkan bahwasanya Motongnya menghadap kiblat. Motongnya menghadap kiblat dan mengucapkan lafaz Allah atau asma Allah. Yes. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah sikap. Wassalamualaikum